Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Alvis. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Alhamdulillah Pak. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kemarin yang kita sudah bahas bahwa saya akan melakukan observasi. Tetapi sebelum kita lakukan ini, saya akan jelaskan dulu beberapa tahapannya. Yang pertama itu kita akan lakukan pra-observasi Pak, yang akan kita laksanakan sekarang ini. Kemudian nanti ada observasi nantinya di kelas, dan terakhir nanti kita akan ada pasca observasi. Tapi nanti kita tentukan lagi jadwalnya. Jadi mungkin sebelum kita mulai Pak, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan. Baik Pak Alvis, terima kasih. Alhamdulillah kesempatan ini saya diberikan untuk diobservasi saat proses pembelajaran di kelas. Luar biasa juga ini saya rasakan, karena memang proses observasi di kelas ini memang baru saya alami untuk ini. Ya, jadi rasa deg-degan juga nih ketika nanti observasi di kelas nanti proses pembelajarannya Pak Alvis. Saya rasa itu saja. Oke, baik Pak. Jadi mungkin kita langsung saja Pak. Jadi kita langsung saja untuk melakukan pra-observasi. Yang pertama Pak, pertanyaan saya ini, nanti kelas berapa nanti Bapak akan lakukan proses pembelajaran di kelas berapa? Oke, baik Pak Alvis. Kalau untuk proses observasi di kelas nanti Pak Alvis, saya rencanakan di kelas 10 TKJ. 10 TKJ ya? Iya. Oke, jadi nanti mata pelajaran apa Pak nanti yang akan Bapak sampaikan? Kalau untuk mapel dasar keahlian, namanya dasar TJKT ya. Dasar TJKT. Ada berapa Pak jumlah peserta didiknya di kelas 10 TKJ? Kalau untuk jumlah peserta didik kelas 10 TJKT itu ada 29 orang. 29 orang ya? Iya. Oke, baik. Oke, dari sekian banyak siswa ini yang Bapak sudah sampaikan tadi 29 orang. Menurut Bapak ini, jadi Bapak mungkin mengobservasi ataupun melakukan asesmen dan sebagainya. Mungkin ada tantangan-tantangan atau hambatan yang Bapak mungkin pernah alami terkait bagaimana melakukan proses pembelajaran di kelas. Mungkin bisa disampaikan Pak, kalau ada tantangannya. Ini yang menarik ini Pak Alvis. Di kelas 10 TJKT ini, kalau untuk dari segi jumlah, dia 29 orang, hampir berbanding sama ini jumlah laki-laki dan perempuannya. Namun yang menjadi ada kendala, kalau yang setelah saya amati selama ini proses pembelajaran, kan materi kejuruan ini kan arahnya ke teknologi. Jadi penggunaan sarana prasarana terkait handphone, nah ini yang jadi kendala nanti di kelas, bahwa ada beberapa siswa yang memang punya gawai, punya HP. Namun ada beberapa siswa juga yang memang tidak punya HP. Nah, ada juga yang punya HP namun kendala lagi paket internetnya tidak ada. Nah, ini masalah juga ini saat proses pembelajaran di kelas ini. Pak Alvis. Saya kira itu Pak Alvis. Oke, baik Pak. Jadi memang betul Pak, ini menjadi tantangan besar juga bagi kita ini yang bergelut di guru-guru teknologi ini, pemanfaatan gadget ini Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan ada yang tidak punya gadget, ada yang tidak punya paket internet. Dari tantangan-tantangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa ada langkah-langkah konkret yang Bapak lakukan untuk biar tantangan itu memang bisa minimalisir ataupun juga bahkan mungkin bukan menjadi hambatan buat Pak Ade. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Iya baik Pak Alvis. Dari tantangan-tantangan yang saya jelaskan tadi Pak Alvis, ada beberapa kiat-kiat yang saya lakukan. Terutama kalau pembelajarannya saya arahkan di lab komputer, mungkin masih bisa terjawab oleh sarana komputer di lab. Nah, bisa saya arahkan ke situ. Namun yang menjadi tantangannya yang
kedua, ketika pembelajaran itu saya lakukan di kelas. Ya. Nah, tentunya kalau untuk akses internet mungkin ada, bisa. Namun ada beberapa siswa yang memang tidak punya. Ya. Nah, ini yang jadi masalah ini. Ya. Nah, siswa-siswa yang tidak punya gawai ini, nah biasanya saya lakukan proses pendekatan melalui LKPD di sini. Saya rancang di LKPD tersebut, biasanya berkelompok Pak Alvis. Ya, Jadi saya sudah petakan siswa mana saja yang tidak punya gawai, siswa mana saja yang punya gawai namun paket internet tidak ada, dan siswa yang punya gawai punya juga paket internet. Terus saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, itu akan menyiasati kendala-kendala yang telah saya sampaikan, Pak Alvis. Saya kira seperti itu. Luar biasa, Pak. Luar biasa sekali memang apa yang Bapak sudah sampaikan ya. Dari tantangan-tantangan tadi Bapak sudah berhasil memetakan, kemudian juga dari hasil petaannya itu membuat kelompok yang heterogen berdasarkan dari hasil pemetaan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke Pak, ya, mungkin saya langsung di pertanyaan terkait proses nanti observasi atau proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas nantinya. Apa nih tujuan pembelajaran yang hendak akan Bapak capai nanti pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Iya, baik, terima kasih Pak Alvis. Terkait tujuan pembelajaran yang akan saya capai, kebetulan di materi kelas 10 TJKT ini pada elemen job profile dan technopreneurship. Nah, di sini ada satu materi tujuan pembelajarannya terkait bagaimana siswa dapat menganalisis profesi-profesi atau job profile yang berhasil atau technopreneurship yang berhasil di bidang TJKT ini, Pak Alvis. Oke, baik. Saya kira di situ poinnya, Pak. Jadi poinnya nanti terkait bagaimana peserta didik ini menganalisis mencari profil job profile yang khususnya mungkin di bidang teknologi ini yang sudah berhasil ya. Oke, sangat sekali tujuannya Pak mungkin. Kemudian area pengembangan yang hendak Bapak ingin capai atau yang ingin fokus saya observasi nanti Pak, mungkin di area apa saja? Entah itu mungkin dari pembelajaran berdiferensiasinya kah atau apa, mungkin bisa di... Baik Pak Alvis. Terkait area pengembangan yang ingin saya fokuskan itu ada 3 Pak Alvis. Ada bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah penerapan KSE-nya, yang ketiga adalah penerapan budaya positifnya. Oke, baik. Untuk ini Pak, yang berdiferensiasi mungkin kan ada 3 Pak berdiferensiasi. Mungkin yang fokusnya ini apakah ketiga-tiganya atau yang bagaimana Pak? Atau baik, kalau untuk pengembangan di pembelajaran diferensiasi, saya fokusnya di diferensiasi kontennya. Diferensiasi kontennya. Karena tadi lagi berdasarkan pemetaan yang telah saya lakukan terkait yang punya gawai, tidak punya paket, ada yang tidak sama sekali punya gawai. Nah, itu saya siapkan bahan bacaan, bahan bacaan. Kemudian ada juga dari video juga terkait job profile yang telah berhasil di bidang TJKT ini. Baik. Untuk berdiferensiasi. Kemudian untuk yang KSE Pak? Kalau di penerapan KSE-nya ada 2 fokus yang saya ingin capai. Yang pertama bagaimana siswa ini dapat menunjukkan rasa empatinya pada temannya. Nah, yang kedua ini bagaimana siswa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik. Yang terakhir Pak, untuk yang budaya positif mungkin? Kalau untuk budaya positif, penerapannya di kelas Pak Alvis, bagaimana kita berdoa, bagaimana pengkondisian kelasnya, itu semua ingin saya terapkan di pembelajaran di kelas. Oke, baik Pak. Sangat luar biasa memang area pengembangan yang akan hendak Bapak capai. Tadi itu yang saya tangkap sempat simpulkan bahwa ada pembelajaran berafiliasi terkait bagaimana lebih mengembangkan
fokus ke konten. Iya. Kemudian di KSE tadi ada empati dan keputusan bertanggung jawab, dan budaya positif tentunya pada saat pendahuluan itu selalunya diawali dengan salam dan berdoa. Iya. Jadi saya ke depan mungkin fokusnya saya ingin penasaran bagaimana Bapak meramu ini semua pada saat nanti proses pembelajaran di kelas. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, dari Bapak tadi tujuan pembelajaran kemudian area-area pengembangan bisa tercapai ini, pastinya Pak Ade punya strategi atau langkah-langkah bagaimana untuk yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak tentukan sebelumnya. Baik Pak Alvis, kalau terkait strategi di kelas nanti, saya pakai model pembelajaran discovery learning dengan alur merdeka. Oke. Discovery learning ya. Selain itu mungkin ada Pak? Kemudian dari situ saya siapkan juga LKPD yang arahnya nanti bagaimana mereka mencapai yang namanya tadi penerapan KSE-nya Pak Alvis terkait keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika mereka diskusi nanti, diskusi terkait profil-profil yang berhasil di bidang TJKT ini, arahnya nanti mereka akan membuat satu keputusan mana yang akan dipilih ini, profil yang mana yang akan karena nanti setelah mereka membuat menganalisis profil TJKT ini, mereka akan nanti mempresentasikan ke depan. Jadi tentunya pasti ada bagaimana mereka dari setiap siswa memutuskan keputusan yang satu final, terus bertanggung jawab dengan keputusan yang telah dibuat. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah Bapak sampaikan terkait tujuan tadi, area pengembangan, kemudian strategi yang dipersiapkan. Tentunya Pak, kegiatan kita mungkin tidak sampai di sini. Tentunya nanti akan ada observasi. Jadi mungkin kita sepakat kira-kira mungkin terkait bagaimana saya nanti melakukan observasi dan Bapak melakukan proses pembelajaran ini kapan ini Pak? Baik, sebelum pelaksanaan itu saya pasti buat dulu LKPD-nya Pak Alvis. Nanti LKPD-nya saya selesaikan dengan bahan-bahan untuk mendukung proses pembelajaran nanti. Saya rencanakan mungkin di hari Kamis nanti, kebetulan di jam ketiga itu Pak Alvis 8.30 itu sudah jam saya di kelas 10 TJKT. Oke, jadi nanti kita akan ketemu lagi nanti hari Kamis 8.30 Pak ya? Iya, siap. Di nanti observasi kelas. Jadi mungkin Pak Ade sampai di sini dulu mungkin percakapan pra observasi kita. Insya Allah kita akan ketemu nanti di observasi, pelaksanaan observasi. Jadi semoga apa yang sudah Bapak tujuan pembelajaran nanti ini bisa tercapai, kemudian juga persiapan-persiapan yang sudah Bapak tadi sampaikan itu sudah betul-betul matang sehingga nanti pada saat proses pelaksanaan pembelajaran dan juga saya melakukan observasi itu tidak ada kendala. Jadi mungkin saya kira itu Pak Ade. Terima kasih. Sampai ketemu di observasi. Oke, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Mengawali pertemuan kita hari ini, satu orang pimpin doa. Bistri, mana Bistri? Ya, silakan pimpin doa Bistri. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah ya. Kita hari ini bisa berjumpa kembali di pertemuan yang kelima ya. Setelah beberapa hari ini libur. Sebelum memulai materi hari ini, Bapak akan mengabsen. Silakan didengarkan namanya. Tanggal berapa nih? 12.
Agustin. Alfa atau sakit? Alfa. Aziza. Alvin Paulus. Bisri Mustafa. Hadir Pak. Cantika. Damar Wulan Pratama. Hadir Pak. Deden Rahmat Saputra. Hadir Pak. Mana Deden? Dimas Afriansa. Hadir Pak. Elsa Mayora. Izin kemana ini? Berduka. Siapa yang meninggal? Saudaranya? Fauzan. Hadir Pak. Galang. Hadir Pak. Kadek Sumarni Asik. Muhammad Rafi Razak. Hadir Pak. Muhammad Rehan. Hadir Pak. Rido Lakahena. Hadir Pak. Muhammad Aditya. Hadir Pak. Muhammad Arisman. Hadir Pak. Muhammad Rido Akbar. Hadir Pak. Nur Aini. Sakit. Nur Laila. Rahmat Halil Al-Kafi. Hadir Pak. Reval Bagustian. Hadir Pak. Reza Hardiansa. Hadir Pak. Rido Setiawan. Hadir Pak. Sheila Anggraini Hanafi. Sakit ya. Sri Wulandari. Suci Ananta. Tirta Surya. Vira Zalianti. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua ya? Sudah? Baik. Ini Pak Guru sudah absen. Ada beberapa teman yang sakit, termasuk ada siapa ini? Elsa ya. Izin terukanya. Mari kita doakan untuk kakak Elsa ini biar tenang di alam kubur, biar keluarganya dilapangkan ya. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kemudian untuk teman-teman yang sakit, mari kita juga doakan biar dia cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa. Ya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini Joni nyalakan, digeser saja. Geser yang depan. Bisa. Ininya. Iya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait apa yang ada yang bisa baca?
bidang teknologi. Bisri dulu lah, coba Bisri. Coba baca dulu. Bisa Pak? Teknologi. Baca yang bagus lah. Teknologi. Baca lengkap ini. Job profil dan teknologi di bidang teknologi. Job profile dan technopreneurship di bidang TJKT. Ya, jadi ini materi hari ini yang akan kita coba bahas ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis job profile dan technopreneurship di bidang TJKT. Yang kedua adalah menganalisis personal branding serta peluang usaha dalam profesi dan kewirausahaan di bidang TJKT tentunya ya. Jadi hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai terkait job profile dan technopreneurship ya. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah membahas terkait job profile? Apa itu job profile? Amin. Job profile itu apa? Pekerjaan. Apa tadi itu? Keahlian khusus. Ada lagi yang lain? Kemampuan khusus, keahlian khusus. Job profile juga pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Oke. Ada lagi yang lain? Ya baik ya, bahwa job profile itu adalah sebuah pekerjaan yang memiliki atau mempunyai sebuah keahlian khusus profil ya. Kemarin juga kita sudah menganalisis ya job profile yang di bidang TKJ. Ada berapa kemarin? 4. Ya. Ada berapa? 14 ya? Apa saja? Ada yang masih ingat? Ada. Mana Dede? Coba Dede. Kemarin kita sudah menganalisis profil yang ada di bidang TJKT. Ada berapa teman? 14 ya? Coba sebutkan salah satu. Programmer. Apa lagi? Software developer. Software engineering. Hardware engineer. Oke, baik ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait teknopreneurship-nya ya. Di era digital saat ini ya. Di era digital saat ini muncul beberapa atau berbagai macam profesi ya. Profesi baru. Apalagi kemarin kita dihadapkan dengan kemarin Covid ya. Iya. Jadi di era digital saat ini yang berkembang sangat pesat, muncul beberapa profesi baru. Contohnya apa? YouTuber. Okay? Yes.
TikTokers, apa lagi? Telegram. Apa lagi? Nah, tahukah kalian profesi-profesi apa saja yang baru yang muncul selain yang baru disebutkan tadi, yang bergerak di bidang teknologi atau yang memanfaatkan teknologi? Gamers? Apa lagi? Apa lagi? Kredo apa? Game online. Ada yang lain? Jadi kalau dia disebut namanya tidak. Aditya mana Aditya? Apalagi Aditya? Profesi yang berkembang sekarang yang muncul dengan memanfaatkan teknologi. Tadi sudah ada jual beli online di aplikasi. Oke. Ini jual belinya atau aplikasinya? Di mana biasanya? Kan banyak ya? Shopee atau Sophia? Shopee. Apa lagi? Lazada. Iya. Gojek. Iya, Gojek. Ya. Ada yang ingat atau yang tahu siapa pendiri Gojek? Nadiem Makarim. Iya, Nadiem Makarim. Jadi dia termasuk seorang teknologi yang terkenal saat ini. Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Iya. Jadi dia salah satu teknopreneurship yang ada di Indonesia. Apa kemampuannya kemarin? Gojek itu apa? Aplikasi online transportasi. Jadi dia bergerak di bidang jasa ya. Iya, Gojek. Bukan dia sediakan kendaraannya, tapi dia sediakan jasa. Dia buat aplikasi namanya Gojek, dan itu kita gunakan sampai hari ini. Motornya bukan dia yang punya motor, pribadi. Contohnya Pak Guru punya mobil, daftar di Gojek. Kan bukan Pak Nadiem Makarim yang punya mobil, Pak Guru yang punya kan? Iya, jadi dia hanya mencari peluang di situ. Buatlah aplikasi yang namanya Gojek. Jadi dia hanya menyediakan jasa. Nah, itu salah satu contoh seorang teknopreneurship ya. Jadi dia memadukan teknologi dengan kewirausahaan. Jadi jiwa wirausahanya dia munculkan di situ. Disandingkan dengan pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi pada era digital saat ini memang tidak bisa kita hindarkan ya. Termasuk tadi, mau apa tadi yang di aplikasi lain, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kalau yang di Bukalapak biasa cari apa? Barang baju, pakaian. Iya. Rata-rata sekarang aplikasi penyedia jasa ya. Bahkan sekarang yang lebih lagi jadi headline itu apa?
TikTok Shop ditutup. Lantaran penjual-penjual yang tradisional itu mengeluh, kebanyakan mau ditutup sekarang. Jadi pemerintah ambil alih, ditutuplah TikTok Shop. Jadi harapannya ketika kalian nanti arahnya nanti proses ini kalian mencari atau menganalisis peluang-peluang bisnis yang bisa dijadikan sebuah usaha ya, dengan memanfaatkan teknologi. Nah itu arahnya ya nanti. Itu satu contoh. Nah untuk lebih memahami materi terkait job profile dan technopreneurship, Pak Guru telah siapkan materi dan LKPD juga ada Pak Guru siapkan di link ya. Nanti linknya Pak Guru akan bagikan. Bentar ya. Pak Guru sudah bagikan ya, ada link Google Sheet di grupnya, silakan dicek. Error ya? Nah, 29 ya? Hadir. Yang hadir saja, coba. Atau begini, biar hadir. Karena kan kemarin Pak Guru sudah bagi beracak ya. Nah hari ini silakan hitung saya bagi jadi 5 kelompok lah. Nah begini, perhatikan. 5 kelompok ini silakan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berulang terus sampai akhir ya. Paham ya? Oh iya. Jadi arahnya dari siapa? Ujung sana? Reza, Bisri, terus ke Donola, Deden, seperti ini ya. Terakhir di 2 orang ini siapa? Tadi yang keluar ya. Oke silakan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nanti dilihat ya, ya dua tadi ini. Nah oke, sekarang yang dapat nomor 1 coba angkat tangan. Nah, itu jadi kelompok 1, kelompok 2. Ya itu jadi kelompok 2. Nomor 3. Nah, itu jadi kelompok 3, nomor 4. Ya, itu jadi kelompok 4 nanti ini ya. Kelompok 5 terakhir. Itu kelompok 5 ya. Silakan bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Di sini ya. Berapa tadi? Sini Pak.
Mana kelompok 1? 2? Kelompok 3? Berapa orang? 4? 5 sama pira. 5? Oke, sudah dilihat linknya? Sudah bisa terbuka ya? Oke. Baik, Pak Guru jelaskan dulu ya tahapannya. Nah, tahapannya seperti ini ya. Di Google Site itu Pak Guru sudah siapkan beberapa materi bahan bacaan ya terkait profesi kewirausahaan atau job profile dan teknopreneurship di bidang TKJ. Silakan kalian akses, dibaca ya, baca materinya. Nah, di dalam link Google Sheet itu juga Pak Guru masukkan beberapa link video dari YouTube terkait yang membahas terkait apa sih itu job profile dan profil-profil job profile yang ada di Indonesia termasuk di luar Indonesia juga ada di situ ya. Silakan dibaca, ditonton videonya. Nah, dari bahan bacaan dan nonton YouTube tadi itu ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Sudah bisa dilihat LKPD-nya? Bentar ya. Bisa? Nah, ini untuk materinya ya. Ini materi terkait job profile ini ada beberapa teknopreneurship yang sukses di bidangnya masing-masing terkait pengembangan teknologi ya. Silakan dibaca. Bisa ya, bisa diakses ya, bisa dikantek, bisa dipahami ya LKPD-nya. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Itu sudah ada 5 ya untuk profil teknopreneurship 5 orang atau 5 contoh. Kemudian untuk ini kemampuannya silakan boleh lebih ya. Kalau kalian dapat 5 atau 10 silakan masukkan di situ. Kemampuan apa saja yang harus dimiliki untuk membuka atau terkait menangkap peluang usaha pada bidang JKT-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Nah, kalau begitu silakan yang dapat tadi setiap nomor 1, 2, 3, 4 itu menjadi ketua kelompoknya. Jelas? Dari tadi Pak Guru sudah bagikan 1, 2. Jadi orang pertama yang menjubul 1 berarti dia ketua kelompok 1. Mana tadi? Ya, berarti ketuanya. Silakan bagi. Ya. Kalau kelompok 2 siapa tadi? Nah, silakan Bisri bagi ke anggotamu tugas-tugas mana saja yang akan mereka cari. Begitu pula kelompok-kelompok lainnya. Nah, setelah kalian mencari menjawab, silakan diisi di lembar kerja. Nah, dari situ sebentar per kelompok Pak Guru akan panggil untuk presentasikan. Ya, jelas? Ya, kalau begitu silakan dikerjakan sekarang. Ya, kerjanya 1 orang. Dibagi saja, namanya bagi kelompok. Ya, ini
materinya. Nah, LKPD di bawahnya juga bagus sudah siapkan. Silakan dilihat LKPD-nya. Nomor ada satu, silakan cari manfaat dari technopreneurship ya, apa itu. Kemudian diskusikan dengan temanmu terkait 5 profil technopreneurship yang sukses. Tadi Pak Guru sudah contohkan Prof Nadine tadi Pak Nadine, materi pendidikan kita, dia technopreneurship yang sukses di bidang jasa terkait alat transportasi, jasa transportasi, itu penggunaan alat transportasi. Nah, jadi di sini nanti dimasukkan ya profil technopreneurship-nya siapa, terus dia TJ. Sebentar ya. Baik, kita perhatikan dulu ya untuk kelompok lain. Dari kelompoknya Aditya, kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dikerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berisikan 4 orang. Saya atas nama Muhammad Eki Saputra, teman saya yang ini atas nama Rahman Hadir Al-Fatih, dan yang ini Damar Bulan Pratama, dan yang sebelah ini Muhammad Rehan Syahrullah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD Technopreneur kami yang telah kami diskusikan sama-sama. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Lima kelompok yang presentasi terkait menganalisis job profile dan technopreneurship yang berhasil di bidang TJKT. Kita juga tadi sudah memaparkan setiap kelompok ya terkait apa itu technopreneurship, siapa saja yang telah berkembang atau mengembangkan diri terkait membuat usaha di bidang TJKT, terus kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh setiap wirausaha untuk mengembangkan atau memaksimalkan usahanya untuk dapat berkembang terkait perkembangan usaha di bidang TJKT tersebut. Baik, untuk pertemuan hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan ke depan kita akan membahas terkait profil pekerja di bidang TJKT. Terus materinya akan kita bahas nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Luis. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin kan, bahwa kita sudah melakukan yang namanya pra observasi. Kemudian juga kita sudah akan observasi waktu Bapak Pak Ade melakukan pos pembelajaran di kelas, dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan lakukan pasca observasi. Jadi bagaimana perasaannya Pak setelah diobservasi?
Baik Pak Alvis, terkait perasaan saya saat diobservasi di kelas, luar biasa. Saya kalau boleh jujur deg-degan juga ini. Iya, karena proses mengajar selama ini kan biasanya tidak ada guru yang melihat. Nah, proses kemarin ketika Pak Alvis mengobservasi ya, awal-awalnya ya agak canggung. Namun setelah beberapa saat ya kembali seperti biasa, seperti itu. Luar biasa. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira Bapak harapkan? Baik Pak, terkait diskusi kita hari ini, saya berharap dari diskusi ini saya bisa memunculkan ide-ide yang baik terkait proses saya nanti ke depan saat melakukan proses pembelajaran di kelas nanti. Iya. Saya kira itu Pak. Oh, baik. Kemudian Pak, waktu pada saat kita laksanakan praobservasi kemarin kan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait tujuan yang akan Bapak tujuan yang akan Bapak penuhi dalam materi Bapak itu terkait, kalau saya tidak salah kemarin tujuannya adalah bagaimana peserta didik ini mampu mengidentifikasi proses entrepreneurship di bidang teknologi yang berhasil kan? Iya. Kemudian bagaimana tujuan yang Bapak sudah tentukan itu apakah sudah tercapai pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Baik Pak Alvis, terkait tujuan pembelajaran kemarin yang sudah saya sampaikan di tahapan observasi, di praobservasi, dan pada pelaksanaannya di observasi kelas, tujuan pembelajaran yang saya lakukan dan realnya terjadi itu secara keseluruhan sudah tercapai Pak Alvis. Alhamdulillah. Oh iya, baik. Saya juga melihat bagaimana kemarin peserta didik ini sudah bisa memetakan sebenarnya apa yang menjadi profesi yang bidang teknologi itu. Oke, baik. Kemudian Pak, dari melakukan proses pembelajaran itu juga, apa hal-hal yang menurut Bapak ini sudah baik yang Bapak lakukan dalam proses melakukan proses pembelajaran? Entah itu kemarin kan yang ranah-ranah yang Bapak ingin kembangkan adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian juga ada PSE, ada juga budaya positif. Kira-kira apa hal yang sudah baik yang Bapak sudah lihat dalam proses melakukan proses pembelajaran? Kalau hal yang sudah baik terkait proses pembelajaran kemarin di kelas, kalau saya lihat terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau yang saya sudah rancang di modul ajar secara keseluruhan sudah tercapai. Namun ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang harus saya benahi nanti ke depan. Karena ada beberapa kendala-kendala di situ, termasuk kendala teknisnya dengan kesiapan peserta didik juga. Oke, baik. Jadi hal-hal yang memang perlu ditingkatkan, kalau saya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu adalah bagaimana kesiapan dari peserta didik dan kendala-kendala teknis yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi menurut Bapak, tentunya Bapak pastinya punya solusi terhadap itu kan, bagaimana mengatasi kendala-kendala itu tadi. Menurut Bapak, strategi apa yang kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi atau memperbaiki kendala atau kekurangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Kalau terkait kendala-kendala kemarin yang sempat ada itu, kalau saya rangkum dari semua secara keseluruhan bahwa poin pentingnya saya ingin memaksimalkan di pembelajaran diferensiasi itu, karena memang proses pembelajaran diferensiasi ini kalau secara keseluruhan saya lihat sangat-sangat menguntungkan untuk peserta didiknya. Nah,
terkait kendala kemarin, kalau yang ingin saya benahi, masalah pengkondisian kelas. Nah itu sempat kemarin saya sempat lupa kemarin lupa untuk pengkondisian kelasnya, bagaimana kesiapan peserta didiknya dalam proses awal ini ketika kita ingin memulai pembelajaran kan. Nah itu penting sekali kalau yang saya lihat, karena memang kemarin beberapa siswa ada yang betul-betul memang belum fokus ketika saya menyampaikan materi terkait proses kegiatannya juga. Itu ada beberapa siswa yang saya lihat masih menghayal seperti itu ya. Nah itu saya rasa di poin yang saya ingin pelajari benahi itu di pengkondisian kelasnya sebelum memulai pembelajaran. Saya kira itu Pak Lupis. Oke, baik Pak. Jadi memang kalau saya melihat juga sangat luar biasa sekali proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas, apalagi Bapak di situ menekankan yang akan Bapak kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang dimaksimalkan adalah referensi konten kemarin Pak. Kemudian juga saya lihat di situ ada yang PSE-nya juga, yaitu empati. Kemarin Bapak sempat menanyakan bahwa bagaimana ketika teman-teman sakit kita harus seperti apa. Jadi dari situ juga sudah bagaimana mendorong empatinya peserta didik sangat luar biasa sekali. Mungkin saya akan bertanya bagaimana terkait tanggung jawab Bapak. Kapan akan Bapak lakukan atau melaksanakan tindakan perbaikan ini terhadap kekurangan-kekurangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kalau terkait selanjutnya apa yang saya harus lakukan, mungkin di minggu depan mungkin saya sudah akan memperbaiki, merancang kembali modul ajar yang benar-benar berpihak kepada murid. Saya rasa itu Pak Lupis. Ya, jadi mungkin secepatnya minggu depan sudah action Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Saya sudah berada di penghujung pertanyaan saya. Kemudian selanjutnya tentunya Pak, mungkin Bapak tidak akan kerja sendiri kan? Mungkin butuh entah itu kolaborasi kah atau koordinasi kah. Menurut Bapak kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun strategi ini? Baik, terkait menyusun strategi ini Pak Lupis, mungkin saya ini kan kalau secara individu mungkin akan sulit nanti merumuskan atau merancang pembelajaran yang baik. Nah, mungkin perlu saya kolaborasi dengan rekan sejawat yang memang punya pengalaman bagaimana merancang pembelajaran diferensiasi yang lebih ke arah positifnya itu Pak Lupis. Saya kira itu Pak Lupis. Oke, baik Pak. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak. Dari kegiatan kita awal dari kemudian juga observasi, mungkin masih ada yang mengganjal di hati Bapak yang belum Bapak sampaikan, mungkin sekarang bisa disampaikan. Baik Pak Lupis, terkait itu dari tahapan pra-observasi, kemudian observasi, kemudian hari ini kita pasca observasi, banyak hal memang yang saya rasakan terkait bagaimana rasanya diobservasi oleh rekan sejawat. Iya, saya rasa itu bagus sekali sebenarnya untuk arahnya ke depan, bagaimana kita betul-betul merancang pembelajaran itu. Kembali lagi ke peserta didik, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah itu poin pentingnya, karena memang selama ini kalau kita secara individu saja sepertinya akan sulit ya kita rancang kalau sendiri. Namun kalau melibatkan rekan sejawat, proses kolaborasi itu dalam menyusun pembelajaran yang baik, nah itu penting sekali. Arahnya nanti akan menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa nanti, bagi murid. Saya kira itu Pak Sangat luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan.
saya juga memang tertarik dengan kemarin yang proses pembelajaran yang Bapak laksanakan, yang Bapak lakukan di kelas. Bagaimana memang saya lihat kemarin sempat melibatkan juga teknologi yang ada, memperkenalkan sama peserta didik juga. Kemudian juga ada kegiatan juga yang PSE-nya juga tadi, diferensiasi budaya positif. Dikira sudah sangat luar biasa sekali, Pak. Pembelajaran yang dilakukan, tetapi balik lagi itu tadi, di balik yang namanya yang mulus-mulus pasti ada yang kasar-kasarnya. Jadi seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, strateginya Bapak sudah sampaikan, kemudian mengenai tanggung jawabnya nanti tadi adalah minggu depan Bapak sudah akan melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi saya kira Pak cukup mungkin percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, kemudian atas kesempatannya juga, mau juga berbagi juga kepada saya. Atas perhatian Pak, saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama.